Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai tanda-tanda kiamat merujuk pada kehidupan di Arab saat ini. Tanda-tanda kiamat yang disebut Rasulullah tersebut bisa dilihat dari Dubai, Uni Emirat Arab saat ini. Ada pula normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel. Gedung pencakar langit. Salah satu tafsiran dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW adalah fenomena kemunculan Uni Emirat Arab atau UEA. Sebelum ditemukan minyak dan gas di UEA, negeri ini hanya menampakkan padang pasir dan sekumpulan permukiman tradisional khas Arab. Hal yang sama sebenarnya juga dialami negara-negara sekitar UEA, antara lain Qatar. Namun tentang gencarnya pembangunan gedung-gedung tertinggi di dunia, UEA bisa dibilang nomor 1. Setelah ditemukan kekayaan alam di wilayah itu, UEA bergerak luar biasa. Wajah padang pasir yang tandus kini berubah dengan gedung-gedung tertinggi di dunia. Begitupun dengan rekayasa reklamasi pantai yang begitu menakjubkan. Disebut UEA karena di kawasan itu ada 7 wilayah yang akhirnya menyatu, antara lain Dubai dan Abu Dhabi, dan masing-masing wilayah saling berlomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit super megah. Salah satu gedung tertinggi di dunia kini ada di kawasan itu, yaitu Burj Khalifa. Gedung setinggi 828 meter itu terletak di Dubai, diresmikan pada 4 Januari 2010. Gedung ini terdiri dari 160 lantai yang dapat dihuni. Luas lantai gedung ini 334.000 meter persegi, jadi surga maksiat. Meski agama resmi negara ini Islam dan bahasanya Arab, tapi UEA begitu bebas untuk para turis. Jangan heran jika di mal-mal negeri ini pengunjungnya seperti di Eropa dan Amerika, bebas berbusana apa saja. Pantai-pantai dan kawasan bangunan reklamasi di negeri bekas jajahan Inggris ini pun biasanya didapati acara pesta. Bukan pesta biasa, tapi pesta malam, seperti di negeri bebas Amerika. Terakhir, dan ini yang begitu mencegangkan, direncanakan di negara berpenduduk sekitar 10 juta jiwa ini akan dibangun fasilitas kasino atau judi terbesar di dunia. Lokasinya di salah satu pulau reklamasi di wilayah Ras Al Khaimah. Ditargetkan kasino seluas 18.000 meter persegi lebih ini akan beroperasi pada tahun 2026. Dan ini menjadi surga judi terbesar di dunia, mengalahkan Las Vegas di Amerika. Pasca ditetapkannya Qatar yang bersebelahan dengan UEA sebagai tuan rumah World Cup sepak bola tahun ini, perlombaan gedung-gedung tinggi di kawasan itu kian sengit. Sepertinya apa yang disampaikan Nabi SAW 14 abad yang lalu kini mulai jelas. Sejelas kian dekatnya hari kiamat. Emirat Arab atau hanya disebut Emirat adalah sebuah negara federasi yang terletak di bagian timur dari Semenanjung Arab yang berada di pantai tenggara Teluk Persia dan pesisir barat laut dari Teluk Oman. Negara ini merupakan salah satu negara di Asia Barat. Uni Emirat Arab berbatasan dengan negara Oman di timur, negara Arab Saudi di bagian selatan dan barat, dan berbagi perbatasan wilayah perairan dengan negara Iran dan Qatar di bagian barat dan utara. Uni Emirat Arab merupakan negara federasi dari 7 emirat atau wilayah yang dipimpin oleh seorang amir atau emir. Amir atau emir dalam budaya bangsa Arab merupakan sebuah gelar bangsawan yang merujuk pada raja atau bangsawan tinggi, atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin. 7 dari wilayah federasi ini antara lain adalah Dubai, Hujairah, Ajman, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain, dan Abu Dhabi yang juga berfungsi sebagai ibu kota negara tersebut. Sistem pemerintahan di negara ini adalah federal monarki konstitusional, di mana setiap emirat dipimpin oleh penguasa, dan bersama-sama mereka membentuk Dewan Tertinggi Federal atau Majelis Tertinggi. Majelis tertinggi di negara ini juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden di Uni Emirat Arab setiap 5 tahun sekali.
Uni Emirat Arab mempunyai luas wilayah sekitar 83.600 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 9.599.353 jiwa, di mana sekitar 7,8 juta jiwa diantaranya adalah para pendatang atau orang asing. Agama Islam merupakan agama terbesar di Uni Emirat Arab dengan sekitar 76% dari penduduknya memeluk agama Islam. Dan agama Islam adalah agama resmi di Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab juga mengikuti kebijakan toleransi terhadap agama lain dan jarang ikut campur dalam kegiatan non-muslim. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini dan mata uang resminya adalah dirham Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak terbesar ketiga di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan negara Iran. Cadangan minyak di negara ini adalah yang terbesar ke-6 di dunia dan juga mempunyai cadangan gas alam terbesar ke-7 dunia. Tidak hanya dari minyak dan gas, ekonomi dari negara ini juga dibantu dari sektor pariwisata dan juga bisnis seperti perdagangan karena wilayahnya berada di pusat perdagangan global. Sejarah Uni Emirat Arab. Wilayah Uni Emirat sudah dihuni oleh manusia sejak sekitar 125.000 tahun yang lalu. Hal tersebut berdasarkan dari sisa-sisa artefak yang ditemukan di wilayah ini. Orang-orang Magan atau Makan atau juga dikenal sebagai bangsa Sumeria adalah orang-orang yang mendiami wilayah tersebut. Bangsa Sumeria dikenal sebagai salah satu peradaban pertama di dunia, bersama dengan Mesir kuno, Norte Chico, peradaban Minoa, Cina kuno, dan peradaban lembah Indus. Bangsa Sumeria diketahui hidup di sepanjang lembah Tigris dan Eufrat. Mereka dikenal hidup dengan bertani dan bercocok tanam. Penyebaran Islam ke wilayah ini dimulai sekitar abad ke-7, yaitu melalui kedatangan utusan dari Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi atau 9 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan utusan dan surat yang dibawa ini kemudian menarik minat sekelompok penguasa wilayah tersebut untuk melakukan perjalanan ke Madinah dan kemudian mereka masuk Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, komunitas Islam baru di selatan Teluk Persia melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin Muslim. Mereka menyatakan hanya tunduk kepada Rasulullah, tetapi enggan untuk patuh kepada pemimpin lain. Hal ini kemudian menyebabkan Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya dari Madinah untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya Perang Ridha di kota Diba pada tahun 632 dan tahun 633. Portugis melakukan upaya penaklukan atas wilayah pesisir di negara tersebut sejak awal abad ke-16 dan kemudian mempertahankan pengaruh atas pemukiman pesisir dengan membangun benteng di wilayah tersebut. Ekspansi Portugis ke Samudra Hindia pada abad ke-16 mengikuti rute eksplorasi dari Vasco da Gama yang mengakibatkan banyak dari wilayah pesisir ditinggalkan oleh Portugis. Al-Qasimi adalah sebuah dinasti yang ada di Teluk Persia yang kemudian mendominasi jalur perdagangan utama wilayah maritim negara tersebut. Kontrol perdagangan Al-Qasimi di wilayah Teluk Persia menyebabkan terjadinya konflik dengan Oman dan akhirnya dengan sekutu Oman yaitu Inggris. Dan Al-Qasimi diberi label oleh Inggris sebagai bajak laut. Hal ini yang menyebabkan pantai selatan Teluk Persia sebagai pantai bajak laut. Pada awal abad ke-19, Inggris dan sejumlah penguasa lokal menandatangani perjanjian genjatan senjata maritim. Perjanjian tersebut melarang pembajakan di Teluk Persia, melarang perbudakan, dan mengharuskan semua kapal untuk didaftarkan pada pasukan Inggris. Hasil dari perjanjian tersebut juga menimbulkan sebuah istilah negara trusial. Selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20, industri mutiara berkembang pesat di wilayah Teluk Persia. Hal ini memberikan pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun dampak dari Perang Dunia dan ditemukannya cara budidaya kerang mutiara yang mampu menghasilkan mutiara dengan kualitas baik dan dengan harga yang jauh lebih murah, mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan bagi industri mutiara tradisional. Minyak ditemukan di bawah lapisan mutiara tua di Teluk Persia pada tahun 1958 yang sekarang kita kenal dengan ladang minyak Saif.
Selain itu, minyak juga ditemukan di padang pasir di Murban pada tahun 1960. Kargo minyak mentah pertama diekspor dari Jabal Dana di Emirat Abu Dhabi pada tahun 1962. Dengan ditemukannya ladang minyak pada waktu itu, kemudian meningkatkan kembali ekonomi yang sempat terpuruk. Hal tersebut membuat penguasa Abu Dhabi saat itu, yaitu Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, melakukan program pembangunan besar-besaran, membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, dan jalan. Hal yang sama juga terjadi di Dubai ketika ekspor minyak dari negara itu dimulai pada tahun 1969. Syekh Rashid bin Said Al Maktoum, penguasa Dubai saat itu, juga menggunakan pendapatan dari minyak buminya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Wilayah ini menghadapi sejumlah masalah lokal dan regional yang cukup serius. Antara lain ada klaim Iran atas Bahrain dan pulau-pulau lain di Teluk, sengketa wilayah antara Qatar dan Bahrain atas Zubarah dan Kepulauan Hawar, dan sengketa wilayah sekitar Oasis Buraimi yang belum terselesaikan antara Arab Saudi, Abu Dhabi, dan Oman. Sementara itu pada tahun 1966, pemerintah Inggris tidak lagi mampu untuk mengelola dan melindungi wilayah yang sekarang menjadi Uni Emirat Arab. Pada bulan Januari tahun 1968, Inggris mengakhiri hubungan perjanjian dengan 7 Sekdem Tursil bersama dengan Qatar dan Bahrain di bawah perlindungan Inggris. Keputusan Inggris untuk mundur ditegaskan kembali pada bulan Maret tahun 1971 oleh Perdana Menteri Inggris Edward Heath. Para penguasa Emirat percaya bahwa kehadiran Inggris di wilayah mereka masih sangat diperlukan sebagai jaminan keamanan kawasan mereka. Pada tanggal 2 Desember tahun 1971, di Dubai Guest House yang sekarang lebih dikenal dengan Union House, 6 Emirat setuju untuk masuk ke dalam persatuan yang disebut sebagai Uni Emirat Arab. Dan wilayah Ras Al Khaimah bergabung kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1972. Pada bulan Februari tahun 1972, badan konsultatif yang beranggotakan 40 orang yang ditunjuk oleh penguasa dibentuk dengan nama Dewan Nasional Federal. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah tentang berdirinya negara